Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fauzi dari Fakultas Teknologi dan Bisnis Ilmu Komputer C Malam dengan NIM 230501154 Universitas Yatsi Madani. Konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman. Konsep dasar pemrograman merupakan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam menulis kode. Ini termasuk pemahaman tentang variabel, tipe data, struktur kontrol, dan logika pemrograman. Selanjutnya, memahami konsep ini sangat penting bagi seorang programmer pemula karena membantu pemahaman konsep dasar memungkinkan programmer untuk menulis kode yang lebih struktur. Konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman PHP. Hypertext Processor adalah bahasa pemrograman server-side yang dirancang untuk pengembangan web. PHP digunakan untuk membuat aplikasi web dinamis dan interaktif dengan memungkinkan interaksi antara server dan klien melalui halaman web yang dihasilkan secara dinamis. Mengapa harus menggunakan PHP? Yang pertama, biaya rendah karena PHP gratis dan open source. Yang kedua, kecepatan pengembangan yang tinggi dengan dokumentasi dan framework yang mudah digunakan. Yang ketiga, kompatibilitas tinggi dengan server dan database. Yang keempat, keamanan yang baik dan alat untuk menangani ancaman umum. Yang kelima, komunitas besar yang menyediakan sumber daya, dukungan, dan pembaruan berkelanjutan. Struktur dan sintaks dasar. Struktur dasar PHP terdiri dari beberapa komponen. PHP memiliki sintaks yang relatif sederhana dan mudah dipahami dan banyak dipengaruhi oleh bahasa pemrograman lain. Sintaks dasar PHP yang pertama, variabel dalam PHP diawali dengan tanda $, diikuti dengan nama variabel. Yang kedua, setiap baris kode PHP harus diakhiri dengan semikolon atau titik 2 koma. Yang ketiga, semikolon merupakan separator yang digunakan untuk membedakan satu instruksi dengan instruksi lainnya. Yang keempat, PHP menggunakan garis 2 miring untuk menggunakan komentar baris tunggal atau garis miring bintang dan bintang garis miring untuk membuat suatu blok komentar. Selanjutnya, tag pembuka dan penutup. Semua kode PHP harus berada di antara tag PHP, titik kode PHP dimulai dengan tag pembuka PHP dan diakhiri dengan tag penutup. Komentar. Komentar digunakan untuk memberikan penjelasan dalam kode yang tidak dieksekusi. Yang ketiga, variabel. Variabel dalam PHP selalu dimulai dengan tanda $, diikuti dengan nama variabel. Yang keempat, struktur kontrol. PHP memiliki struktur kontrol yang digunakan untuk mengatur alur program seperti pengkondisian, if else, switch, pengulangan, for, while, for each. Yang kelima, fungsi. Fungsi dalam PHP didefinisikan dengan kata kunci function, diikuti dengan nama fungsi dan kurung. Fungsi dapat menerima parameter dan mengembalikan nilai. Yang keenam, fungsi dalam PHP didefinisikan dengan kata kunci function diikuti dengan nama fungsi dan kurung. Fungsi dapat menerima parameter dan mengembalikan nilai. Selanjutnya, pengulangan. Looping. PHP mendukung beberapa jenis pengulangan termasuk for, while, dan for each yang digunakan untuk mengulangi di eksekusi kode. Lalu, ekspresi dan operator. PHP memiliki berbagai operator untuk melakukan
operasi matematika, logika, dan perbandingan. Selanjutnya ada output. Untuk menampilkan output ke layar, PHP sering menggunakan fungsi echo atau print. Lalu ada contoh script Hello World. Selanjutnya, logika pemrograman dasar. Logika pemrograman dasar adalah serangkaian prinsip dan aturan yang digunakan untuk mengembangkan algoritma dan berfokus pada bagaimana suatu program dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu dan bagaimana data dapat diproses untuk mencapai hasil yang diinginkan. Logika ini sangat penting dalam pemrograman karena untuk pengambilan keputusan, efisiensi, debugging, dan pemecahan masalah. Selanjutnya ada konsep dasar logika pemrograman meliputi. Yang pertama, pernyataan kondisional menggunakan pernyataan seperti if, dan else untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Yang kedua, perulangan menggunakan struktur seperti for, while, atau do while untuk mengulangi eksekusi blok code berdasarkan kondisi tertentu. Yang ketiga, operasi logika menggunakan operator logika seperti and, dan, atau or, dan not untuk menggabungkan atau membalikan kondisi. Yang keempat, fungsi dan prosedur mengorganisir kode ke dalam blok yang dapat dipanggil berulang kali, memungkinkan program untuk memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Selanjutnya ada contoh script lebih dari tanda tanya PHP garis miring 2 contoh logika sederhana (2) menentukan kategori umur. Dolar umur sama dengan 21.2 if buka kurung dolar umur lebih dari 13 buka kurung echo tanda kutip 2 kategori titik 2 anak-anak titik 2 titik 2 koma else if buka kurung dolar umur kurang dari sama dengan 13 dan dolar umur lebih dari 18 buka kurung echo kutip 2 kategori titik 2 remaja titik 2 titik 2 koma LC echo kutip 2 kategori dewasa kutip 2 titik 2 koma nanti hasilnya kategori dewasa. Selanjutnya, struktur kontrol. Struktur kontrol dalam pemrograman adalah instruksi yang digunakan untuk mengontrol alur eksekusi program. Struktur kontrol memungkinkan kita untuk membuat keputusan, mengulangi blok kode, atau memilih antara beberapa opsi berdasarkan opsi tertentu. Selanjutnya, cara membuat form untuk mengumpulkan data dari pengguna. Form adalah elemen HTML yang digunakan untuk mengumpulkan data dari pengguna seperti nama, email, atau kata sandi. Data yang diinputkan melalui form dapat dikirimkan ke server untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya ada contoh script untuk membuat form. Yang pertama, form action sama dengan submit PHP, method sama dengan post, unsubmit sama dengan return, validated form buka kurung tutup kurung kutip 2. Di bawahnya ada table, lalu tr, td, username lebih dari garis, td, td titik 2, td,
input type sama dengan teks, nama sama dengan username, recurrent kurang lebih dari garis miring td, tr, lalu td nama lengkap, td.2 td lebih dari kurang dari input type sama dengan teks, name sama dengan nama underscore lengkap, recurrent, lalu tr td kurang dari email lebih dari garis miring td kurang dari lebih dari td.2, lalu td input type email, nama sama dengan email, recurrent kurang dari lebih dari garis miring td, lalu tr td password td kurang dari lebih dari input type sama dengan password, id password, name password, recurrent tr td kurang dari lebih dari input type kutip 2 sumbit kutip 2 value sama dengan kutip 2 sumbit kurang dari lebih dari sama dengan tr table lalu script function validate from buka kurung tutup kurung var password sama dengan dokumen titik get element by id buka kurung kutip 2 password kutip 2 tutup kurung titik value titik koma 2 alert password harus memiliki minimal 6 karakter, return false titik 2 koma return true, lalu script. Lalu ada cara kerja form penggunaan mengisi data di setiap input. Yang kedua, saat tombol submit diklik titik 2. Yang ketiga, fungsi validate form buka kurung tutup kurung dijalankan. Yang ketiga, jika validasi gagal, pesan peringatan muncul dan form tidak dikirim. Yang keempat, jika validasi berhasil, data dikirim ke F Sumbit PHP menggunakan metode POST. Yang kelima, di submit .php data dapat diproses, misalnya disimpan ke database atau digunakan untuk keperluan lain. Lalu ada struktur kontrol. Struktur kontrol adalah elemen dalam pemrograman yang digunakan untuk mengatur alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Dengan menggunakan struktur kontrol, kita dapat menentukan bagian mana dari kode yang akan dijalankan berdasarkan kondisi yang diberikan. Beberapa jenis struktur kontrol yang paling umum digunakan adalah if, else, dan switch. Berikut penjelasan dan contoh penggunaannya. If digunakan untuk mengevaluasi suatu kondisi. Jika kondisi tersebut benar true, maka blok kode di dalam if akan dijalankan. Else digunakan untuk mengeksekusi kode lain jika kondisi dalam if salah false. Switch digunakan untuk memiliki satu dari beberapa blok kode yang dijalankan berdasarkan nilai dari suatu variabel. Lalu biasanya digunakan jika ada banyak kondisi yang perlu diperiksa berdasarkan nilai yang sama. Lalu ada contoh script if dan else. Lebih dari tanda tanya. PHP
dolar nilai sama dengan 75.2, if buka kurung dolar nilai kurang dari sama dengan 80 tutup kurung. Eko kutip 2 lulus dengan predikat titik 2 baik sekali kutip 2 titik 2, else Eko kutip 2 lulus dengan predikat titik 2 cukup kutip 2 titik 2, lalu penjelasannya. Yang pertama, program memeriksa apakah nilai lebih besar atau sama dengan 80. Yang kedua, jika benar maka akan mencetak lulus dengan predikat baik sekali. Yang ketiga, jika salah maka mencetak lulus dengan predikat cukup. Lalu ada contoh script switch. Lebih dari tanda tanya PHP dolar hari sama dengan Senin titik 2, menentukan hari. Switch dolar hari, lalu case kutip 2 Senin kutip 2 titik 2, Eko kutip 2 hari ini adalah Senin titik kutip 2 titik 2, break titik 2, case Selasa. Eko hari ini adalah Selasa, break case Rabu. Eko hari ini adalah Rabu, break default. Eko hari ini tidak dikenal, kutip 2 titik 2. Lalu penjelasannya, switch buka kurung dolar hari tutup kurung titik 2 memeriksa nilai dari variabel dolar hari. Yang kedua, case setiap kondisi kutip Senin, Selasa, dan lain-lain akan diperiksa satu persatu. Yang ketiga, break menghentikan eksekusi setelah satu kondisi cocok sehingga tidak akan pengecekan lebih lanjut. Yang keempat, default. Jika tidak ada kondisi yang cocok maka default akan dijalankan. Selanjutnya ada perulangan looping. Perulangan looping dalam pemrograman adalah struktur kontrol yang memungkinkan eksekusi sekelompok instruksi atau blok code berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi. Perulangan sangat berguna dalam berbagai situasi, terutama ketika kita perlu melakukan tugas yang sama berulang kali, seperti memproses data koleksi, menghitung total, atau mencetak nilai. Selanjutnya, berikut adalah beberapa cara di mana perulangan membantu dalam pengolahan data. Yang pertama, memproses koleksi data. Yang kedua, mengurangi duplikasi mode. Yang ketiga, menerapkan logika yang sama berulang kali. Yang keempat, pengulangan berdasarkan kondisi. Yang kelima, pengolahan data berbasis waktu nyata. Yang keenam, membuat struktur data dinamis. Lalu di sini ada contoh script, contoh perulangan looping. Perulangan menggunakan for range untuk mencetak angka dari 1 hingga 10. Dolar angka sama dengan rank buka kurung 1, 10 tutup kurung titik 2 garis 2 garis miring 2 membuat array dari angka 1 hingga 10. For each buka kurung dolar angka as dolar nilai tutup kurung Eko dolar nilai titik kutip 2 garis n kutip 2 titik 2, garis 2 miring menampilkan angka dan menambah baris baru. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.